Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memasuki materi mengenai pengolahan susu. Jadi, materi ini merupakan materi terakhir di mata kuliah Ilmu dan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Baik, kita masuk ke karakteristik air susu. Jadi, susu murni adalah cairan yang berasal dari ambing sapi yang sehat yang diperoleh dengan cara memerah yang benar tanpa mengurangi atau menambah sesuatu komponen bahan lain. Jadi namanya murni ya, berarti tidak ada sama sekali tambahan-tambahan yang dicampurkan ke dalam susu. Nah, apa bedanya antara susu murni dan susu segar? Yaitu ini, kalau susu murni tadi ya, susu yang tanpa penambahan apa-apa. Meskipun sudah dipasteurisasi, tetapi belum ditambahkan dengan gula, misalkan, atau perasa, berarti dia masih termasuk susu murni. Nah, susu bekas, susu segar maksud saya, berarti susu yang masih segar, yang baru diperoleh dari proses pemerahan. Nah, lanjut ke kriteria air susu yang baik. Yang pertama yaitu bebas dari mikroba. Artinya bebas dari bakteri-bakteri yang mencemari susu yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian bebas dari zat-zat yang berbahaya atau toksin. Toksin artinya adalah beracun. Jadi susu yang baik salah satunya yaitu susu yang tidak mengandung bahan berbahaya atau beracun. Kemudian tidak tercemar. Nah, tidak tercemar di sini karena susu ini gampang sekali eh, tercemar, gampang sekali menyerap bau, menyerap rasa. Jadi makanya kenapa kita harus pakai peralatan yang dari stainless steel itu karena supaya susu tidak menyerap zat-zat dari bahan yang dipakai. Kalau plastik, kalau kita pakai plastik itu biasanya rasanya atau baunya itu dan warnanya juga bisa terserap ke susu, jadi tercemar. Kemudian memiliki rasa yang normal. Nah, rasa yang normal maksudnya di sini adalah rasa yang ada gurihnya. Kalau di bahasanya kita di peternakan, eh, bau susu yang normal itu adalah biasa juga disebut dengan kowi odor, dari kata kowi artinya sapi dan odor artinya bau. Jadi sebenarnya rasa khasnya disebut itu. Kemudian rasanya agak manis. Kalau kata iklan Le Mineral ada manis-manisnya. Karena kenapa memiliki rasa yang manis? Karena susu mengandung laktosa, atau gula. Kemudian tidak menambah atau mengurangi bahan, jadi tidak ditambahkan atau tidak dikurangi dengan bahan-bahan lain. Nah, maksudnya di sini tidak menambah. Kan biasa ada pemalsuan susu, tidak biasa ditambahkan dengan santan, air pacing. Jadi air susu yang normal itu tidak ditambahkan dengan apa-apa, tidak ditambahkan dengan air juga. Nah, kemudian tidak mengurangi bahan. Maksudnya bahan atau nutrisi yang ada dalam susu tidak dikurangi, lemaknya masih lengkap, protein dan sebagainya. Kemudian ini penyimpangan mutu susu karena pemalsuan susu. Jadi ada ya pemalsuan susu. Yang pertama yaitu pencampuran susu dengan air. Nah, cirinya
ini BJ-nya turun, berat jenisnya turun, titik beku naik, kadar lemak dan bahan kering turun. Jadi untuk mengukur BJ ini, berat jenis ini, kita harus menggunakan laktodensimeter. Nah, BJ normalnya susu itu di atas 1. Kalau air dia 1. Jadi kalau misalkan kurang dari berat jenis normal 1,8 ya kalau tidak salah, berat jenisnya susu, kalau kurang dari itu berarti dia ada pemalsuan menggunakan air. Nah, kemudian selanjutnya pencampuran dengan skim milk. Pencampuran dengan susu skim. Nah, susu skim ini adalah susu rendah lemak. Jadi apa cirinya? BJ-nya naik, berat jenisnya naik. Jadi dia di atas normal lagi. Kalau yang tadi dia di bawah normal. Kalau yang ini dia BJ-nya naik. Kemudian kadar lemak dan berat keringnya turun. Nah, oke, selanjutnya pencampuran dengan santan. Nah, cirinya yaitu lemak dan kadar gula meningkat. Jadi kalau diuji lemak dan diuji gulanya, kadar gulanya itu meningkat drastis kalau ditambahkan dengan santan. Kemudian pencampuran dengan air tajin. Air tajin ini bahasa lainnya adalah air beras. Jadi kadang ada juga peternak-peternak nakal yang menambahkan susu dengan air tajin. Kemudian kadang juga susu sapi dan susu kambing dicampur. Jadi ini termasuk juga salah satu pemalsuan kalau dicampur. Dan kemudian pencampuran dengan susu kental. Susu kental ini bisa diuji resursin dan ACL. Nah, kemudian pencampuran dengan pati atau uji iodium. Nah, kalau ini dia diuji pencampuran dengan air tajin. Ini juga bisa diuji dengan uji alkohol. Kemudian ini yang pencampuran dengan pati uji iodium. Iodiumnya kita tambahkan ke susu. Kalau misalkan susunya berubah menjadi warna ungu, artinya dia ditambahkan dengan pati. Kalau misalkan tidak berubah warna, artinya dia masih normal, tidak ada penambahan patinya. Kemudian sifat fisik susu. Jadi ini yang kadangkala sebenarnya pertanyaan sepele, tetapi kadang kita tidak bisa jawab, dan ini kadang muncul di ujian akhir. Kadang ditanyakan sama mahasiswa yang ujian akhir, tapi belum dipahami. Nah, kita masuk ke warna air susu. Nah, warna yang normal itu dia putih kekuningan. Kenapa dia berwarna putih kekuningan? Karena ada kandungan lemaknya. Nah, terus kalau ditanyakan kenapa susu berwarna putih, kenapa dia tidak bening, padahal atau tidak berwarna merah, padahal susu kan seperti yang telah kita pelajari di mata kuliah pengantar, materi pengantar, bahwa susu berasal dari darah. Ya, kenapa susu tidak berwarna merah atau tidak berwarna tidak tidak bening? Itu karena susu mengandung zat-zat nutrisi seperti yang hampir sempurna ya, eh, mulai dari protein, eh, lemak, karbohidrat, pokoknya hampir semua kandungan nutrisi ada di dalam susu. Jadi itu yang menyebabkan susu berwarna putih. Jadi kenapa tidak berwarna merah? Karena eh, yang disaring menjadi susu itu hanya bagian-bagian nutrisinya dari darah. Kemudian air susu yang tidak normal itu warna kemerahan, kebiruan berlendit dan menggumpal. Susu yang tidak normal yang dimaksud seperti ini adalah susu yang
dari biasanya dari sapi yang eh, apa namanya dari sapi yang terkena penyakit, misalkan penyakit mastitis yang sudah parah ya. Nah, kemudian kadang juga ada yang berwarna kebiruan, berlendir dan menggumpal. Ini kalau susunya sudah basi, sudah disimpan lama, sudah tercemar mikroba, makanya dia berlendir dan menggumpal. Kemudian selanjutnya ada bau dan rasa air susu. Nah, ini yang saya bilang tadi, baunya itu khas, jadi kowi odor ya. Nah, ini rasanya gurih dan sedikit manis, sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian berat jenis susu. Nah, ini. Oh, mohon maaf tadi saya salah. BJ normalnya susu 1,028 sampai 1,02, terbalik 1,023 sampai 1,028. Mohon maaf ini salah. Kalau ini, kalau misalkan berat jenisnya susu kurang dari ini, artinya dia pemalsuan dengan menggunakan air. Nah, kalau misalkan BJ-nya di atas ini, di atas nilai ini, berarti dia ditambahkan dengan susu skim. Oke, kemudian keasaman susu itu antara 6,6 sampai 6,7 nilai pH-nya. Jadi kalau misalkan di bawah ini, di bawah 6,6, artinya susu sudah mengalami kerusakan fisik. Mungkin sudah disimpan lama atau mungkin tercemar dengan mikroba. Nah, sebaliknya kalau misalkan susu pH-nya di atas 6,7, 8 ke atas, artinya susu tersebut kemungkinan besar diperoleh dari sapi yang terkena penyakit mastitis. Seperti itu ya. Kemudian penanganan air susu. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kualitas air susu. Yang pertama, kesehatan sapinya. Nah, kenapa kesehatan sapi sangat penting? Karena ini akan berpengaruh terhadap produktivitas, baik secara kualitas dan kuantitasnya susu yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan sapinya sakit, ya dari segi kuantitasnya otomatis produktivitasnya menurun. Kalau dari segi kualitasnya seperti itu tadi, eh, perubahan fisiknya eh, terjadi. Kadang ada yang misalkan ada yang bercak darah atau ada yang berlendir. Oke, kemudian kebersihan dan kesehatan petugas ini harus diperhatikan karena susu sangat rentan tercemar. Kemudian lingkungan setempat harus bersih tentu ya. Kemudian ruangan air susu harus terpisah. Ruangan air susu harus terpisah. Maksudnya di sini ruangan penyimpanan atau pengolahan susu harus terpisah dari bangunan kandang. Jadi harus ada ruangannya tersendiri. Jadi tidak boleh berdekatan dengan kandang. Dan ruangan-ruangan lain yang dipakai untuk beraktivitas, misalkan pengolahan eh, apa namanya pengolahan yang dipakai untuk pengolahan bahan-bahan lain itu harus terpisah, terutama bahan yang mudah mencemari susu, yang mempunyai bau yang tajam. Jadi itu harus benar-benar dipisahkan dari ruangan eh, susu. Kemudian tersedia alat pendingin dan cara pengolahan yang tepat. Oke, jadi ini harus tersedia alat pendingin ya, karena susu segar itu hanya bertahan paling lama 8 jam di suhu ruang. Makanya harus selalu dalam kondisi dingin untuk memperpanjang daya simpannya. Oke, kemudian ini pasteurisasi susu ya. Jadi pasteurisasi ini tujuannya untuk menghilangkan mikroba-mikroba patogen yang ada di dalam susu. Kemudian ada juga sterilisasi susu. Nah, kalau steril ini menghilangkan semua bakteri yang ada di dalam susu, semua mikroorganisme yang ada di dalam susu.
Dan ini ya bentuk pemasaran air susu ini, susu segar ya. Jadi ini persyaratan-persyaratannya ya. Jadi ini sudah sebagian sudah kita bahas tadi. Ini ya, jadi ini persyaratannya minimal berat jenisnya pada suhu 27,5 derajat Celcius. Ini eh, apa namanya berat jenisnya harus 1,028. Begitu seterusnya, kadar lemaknya minimal 3,8 dan seterusnya. Nah, susu pasteurisasi. Nah, ini ya jenis-jenis bentuk-bentuk air susu yang pertama, susu segar ya. Ini tadi, ini persyaratan ini ya, persyaratannya sehingga bisa disebut dengan susu segar. Nah, terus selanjutnya ada susu pasteurisasi. Nah, susu pasteurisasi adalah susu segar rekonstitusi atau rekombinasi yang telah mengalami proses pemanasan. Jadi tujuannya, sekali lagi tujuannya pasteurisasi ini adalah untuk menghilangkan bakteri atau mikroba patogen yang ada di dalam susu. Nah, eh, rekonstitusi ini maksudnya adalah susu yang dibuat menyerupai susu segar. Misalkan susu full cream ditambahkan dengan air, susu bubuk ya yang ditambahkan dengan air eh, sehingga kandungannya menyerupai susu segar. Jadi itu yang dimaksud susu rekonstitusi ya. Nah, kemudian ada dua jenis pasteurisasi yang biasa digunakan. Jadi tergantung pada peruntukannya. Ada HTST atau High Temperature Short Time. Jadi kalau kita artikan high temperature, artinya suhu tinggi, short time, waktu yang singkat. Jadi pemanasan dengan temperatur yang tinggi, tapi dengan waktu yang singkat. Suhunya yang dimaksud di sini yaitu 80 derajat Celcius selama kurang lebih 1 menit. Ya, jadi dihitung dari mulai pada saat suhunya mencapai 80 derajat, jadi dipertahankan selama 1 menit. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan mulai dipanaskan dihitung sampai 1 menit. Jadi mulainya dihitung itu pada ketika suhunya mencapai, kita pakai termometer. Kemudian jika di termometer itu menunjukkan 80 derajat, itu kita mulai menghitung sampai dengan 1 menit. Jadi itu yang dimaksud dengan susu apa namanya high temperature short time atau HTST. Kemudian yang kedua ada juga jenis pasteurisasi namanya LTLT, low temperature long time. Jadi kebalikannya dengan HTST tadi. Nah, kalau low temperature artinya suhu rendah tapi waktu yang lama. Jadi kebalikannya HTST dengan LTLT. Nah, pemanasannya kalau LTLT yaitu sekitar 60 derajat Celcius dan dipertahankan selama 30 menit. Jadi diukur suhunya sampai mencapai 60 derajat Celcius, kemudian dipertahankan selama 30 menit. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian ada wholemeal, yaitu susu yang lemaknya kurang lebih 3,25%. Kemudian ada juga susu solid non-fat, jadi susu tanpa lemak, ya. Kemudian ada susu skim. Nah, ini susu skim adalah susu tanpa lemak. Fortified meal, kalau fortified meal ini maksudnya adalah susu yang ditambahkan dengan bahan-bahan nutrisi, misalkan penambahan omega. Jadi contohnya pada susu eh, untuk balita, susu formula, ya. Kemudian susu kental. Nah, ini susu kental sebenarnya
sangat-sangat tidak disarankan untuk kita konsumsi. Untuk kita, maksudnya kita minum tiap hari. Karena susu kental ini 80% adalah gula, susunya hanya 20%. Jadi sangat berbahaya sebenarnya untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun. Ya, jadi sangat tidak disarankan untuk kita konsumsi sehari-hari. Jadi susu kental ini peruntukannya sebenarnya harusnya untuk creamer saja, untuk campuran-campuran kue. Kemudian ada juga susu bubuk. Saya rasa ini sering dijumpai ya, susu bubuk. Susu bubuk ini ada yang skim, ada juga yang full cream, ada yang rendah lemak, ada yang eh, tinggi lemaknya. Kemudian pengolahan susu, bentuk-bentuk pengolahan susu ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kita yang belum mengetahui bahwa eh, es krim itu berasal dari susu. Sebenarnya bahan utamanya itu es krim yang original itu harusnya berasal dari susu. Kemudian ada krim, mentega, mentega itu asalnya juga dari susu. Kemudian cheese, yogurt, yogurt. Nah, contohnya mungkin yang paling sering kita jumpai ada Yakult, Cimuri yang ada di pasaran ya, yang familiar. Kemudian Danke. Nah, ini Danke yang akan kita praktekkan ya besok. Kemudian ada Dadi. Nah, Dadi ini kalau Danke ini dia dibuat tanpa melalui proses fermentasi, jadi tidak ditambahkan dengan mikroba. Jadi penggumpalnya adalah enzim papain. Sedangkan Dadi adalah produk juga yang berasal dari susu, namun dia difermentasi menggunakan bakteri, kemudian dimasukkan ke dalam bambu. Jadi saya rasa cukup untuk materi pengolahan pada susu. Jadi untuk lebih jelasnya mengenai pengolahan akan kita praktikkan besok ya. Eh, Mulai dari dangke, karamel, ya, dangke karamel sama apalagi besok ya, sama es krim yang akan kita buat untuk praktiknya. Ya, mungkin cukup untuk materi pengolahan susu. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.